satu lagi artis penyanyi tiba-tiba tumbuh dan merebut perhatian pendengar musik tanah air. Ya, setelah kehadiran Tulus, Raisa dan Isyana Sarasvati, publik seakan tersihir talenta putra sulung komedian Sule, Rizky Febian Ardiansa Sutisna atau yang kini tenar dengan nama Rizky Febian. Ya, setelah sebelumnya berkali-kali tampil bareng sang ayah dalam acara komedi juga lagu-lagu komedi, sosok yang akrab disapa Iki ini seperti melesat ingin menciptakan sendiri kesuksesan tanpa bayang-bayang ayah. Hasilnya lewat debut lagu berirama jazz berjudul Kesempurnaan Cinta yang ia ciptakan sendiri, Iki tumbuh menjadi penyanyi yang digandrungi masyarakat saat ini. Sebagai pencipta sekaligus penyanyi tembang tersebut, artis 18 tahun tak menyangka lagunya bakal menghanyutkan publik, padahal saat menciptakan ia merasa tak terlalu istimewa, hanya mengikuti kata hatinya saja. Meski begitu, ia tak menampik kalau gaya dalam berkarya terinspirasi beberapa penyanyi jazz asing yang ia idolakan selama ini. Kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, merajut kasih, menjalin cinta. Kalau inspirasi atau inspirator Iki atau inspirasi penyanyi luar namanya Brian McKnight, dan menurut Iki, tapi nggak hanya Brian McKnight, Iki tuh kayak Boyz II Men, Stevie Wonder, justru mereka yang jadi influence Iki, yang kayak menurut Iki ya mereka patut diikutin kalau menurut Iki, karena penyanyi-penyanyi dulu tuh lebih mengutamakan kualitas juga, dan Iki pun berusaha untuk seperti mereka, tapi bagaimana caranya meramuk itu dengan semodern mungkin dengan zamannya sekarang. Soal cipta-mencipta lagu, bintang film Sule Detektif Toke ini tak pernah meluangkan waktu khusus untuk mencari ilham membuat lagu. Segalanya dibuat mengalir tanpa dikondisikan atau dipaksakan. Sebenarnya bisa dibilang gitu, cuman kan balik lagi lama atau enggaknya tergantung kita dapat ilhamnya kapan. Jadi ngikutin apa kata hati, balik lagi ke situ. Jadi percuma kalau misalkan bikin ini, karena sempat dulu bikin lagu, sengaja bikin satu hari bikin lagu itu dan hasilnya nol. Maksud menurut aku nggak jadi apa-apa. Kalau yang single kedua nggak begitu sulit karena itu tadi Iki observasi, terus sedikit ada real story-nya. Jadi single yang kedua itu bocoran nih, ini bocoran nih. Bocorannya bertolak belakang banget dengan Kesempurnaan Cinta. Ceritanya jauh beda dengan Kesempurnaan Cinta, pokoknya sedikit mellow, tapi Iki akan buat itu semua seunik mungkin, beda dari Kesempurnaan Cinta, dan video klipnya pun akan berubah drastis dengan video klip yang sebelumnya. Bagi seorang profesional yang sudah lama berkecimpung dalam mencipta lagu, darah seni yang mengalir dari ayah membuatnya tak sukar dalam mengingat nada yang ia ciptakan secara spontan. Nada-nada itu kemudian ia isi dengan lirik sehingga tercipta lagu yang siap diperdengarkan. Uniknya lagi, untuk menciptakan lagu Iki mengaku sudah mampu mengarang hingga 3 lagu dalam sehari. Nggak bisa dipatok juga ya kadang, tapi pernah bisa sampai 3 lagu, 2, tapi itu ya hitung-hitung investasi aja, jadi ngumpul, siapa tahu tiba-tiba nantinya bisa bikin album, kan amin ya rabbal alamin ya, siapa tahu. Jadi ngumpul aja. Terus kayak waktu Kesempurnaan Cinta rilis photoshoot, Iki bikin single kedua itu lagi foto gini dan diharuskan bergaya main gitar, tiba-tiba nemu nada dan menurut Iki ini nada pas, enak, dan menurut Iki kata-katanya bikin baper, langsung Iki ke talent manajemen dan mereka suka, langsung ya udah single kedua ini dijadiin gitu. Bisa 3 lah, 3, 2, 4 gitu. Tapi balik lagi tergantung mood-moodan ya, maksudnya tergantung kayak tiba-tiba dapet ilham gitu. Dan kalau misalkan satu hari plek diharuskan, kayaknya nggak bisa. Maksudnya diharuskan fokus kayak gitu. Nah, Iki itu bukan tipe orang yang seperti itu, tapi kayak jalanin dulu aja, tiba-tiba di tengah dapet ilham, kayaknya ini nadanya enak deh, dan menurut Iki nada ini enak buat di ref dan di bagian. Jadi dan Iki tuh bikin lagunya tuh nggak langsung plek harus song dulu, harus ref, harus ada bridge, nggak, tapi tiba-tiba bisa aja
nemu bridge dulu, nemu rap dulu, nemu song. Dan yang kesempurnaan cinta justru nemu rap dulu, dan yang songnya itu di saat recording, di saat lagi rekaman masih ada. Udah deh, ini kata-katanya ini aja, sampai segitu. Kecemerlangan Iki dalam menciptakan lagu ternyata sudah mulai diketahui banyak pihak. Setidaknya seorang sutradara film religi sudah berani memesan sebuah lagu padanya untuk dijadikan soundtrack film religi yang tengah digarap. Sayangnya, mengingat cakupan tema religi yang begitu luas, Iki belum berani menerima tawaran tersebut lantaran merasa belum ke arah sana kualitas garapan lagunya. Tahun ini tuh ada project film juga. Ada project film dan itu genrenya religi. Dan di saat reading tuh langsung sutradaranya tuh langsung nunjuk, Ki, coba bikinin lagu buat film ini, tapi genrenya religi. Tapi aku angkat tangan karena menurut aku ini kan unsurnya religi, dan menurut Iki itu membawa agama juga. Takut salah lirik, ntar yang ada salah malah jadi panjang masalahnya, makanya aku langsung angkat tangan. Kalau masalah urusan ini kayaknya Iki belum siap, tapi kalau masalah cinta gitu oke deh.